Halo guys, welcome to my channel, Wijasmin Channel. Nah guys, di vlog aku kali ini aku bakalan berbagi resep masakan lagi nih guys. Pokoknya udah banyak banget yang request sama aku, minta dibikinin resep masakan ini guys. Ini adalah masakan yang Indonesia banget, makanan orang Indonesia banget, yang di luar negeri tuh nggak ada guys. Jadi ini ciri khas Indonesia punya. Rasanya tuh pahit-pahit gimana gitu, tapi bikin nagih banget guys. Coba tebak apa ya guys? Nah, aku kali ini mau berbagi resep semur jengkol Betawi guys. Berhubung aku orang Betawi Sunda, jadi aku sedikit banyaknya tahu guys masakan Betawi dan masakan Sunda. Nah, untuk kalian yang penasaran, kalian wajib banget nonton sampai habis guys. Karena di video ini bakalan ada trik-triknya, gimana caranya masak jengkol supaya nggak boros gas, supaya nggak capek kletekin kulit-kulitnya itu. Terus gimana caranya masak jengkol supaya rasanya tuh sedep gitu, nyerep gitu guys. Terus yang paling penting nih guys, gimana caranya masak jengkol supaya nggak ada baunya yang menyengat gitu guys. Tapi sebelum kita menuju resepnya, aku seperti biasa, aku minta like-nya dulu guys, jangan lupa. Terus kalian juga nanti boleh komen di bawah ini kalau kalian suka atau nggak suka, atau kalau ada ide yang lain mau di-share resep masakan apa lagi, insya Allah nanti aku buatin. Terus yang paling penting nih guys, jangan lupa di subscribe, tombol di bawah ini buat yang belum subscribe. Langsung aja yuk kita menuju resepnya. Nah ini dia nih guys bahan-bahannya, simpel banget sebenarnya, yang penting cara pengolahannya guys. Nah di sini yang pertama ada jengkol yang udah aku rebus dan udah aku geprek. Jengkolnya direbus pakai daun jeruk purut guys kalau mau nggak bau, tapi kalau aku lebih suka nggak pakai apa-apa, jadi supaya ciri khas jengkolnya tuh, rasa khasnya tuh ada. Nah terus di sini ada cabai merah, bawang merah, tadi ada cabai rawit merah juga, terus ada bawang putih sedikit aja, tomat juga sedikit aja, terus ada lada, ada juga kemiri ya guys. Nah untuk cabenya kalian bisa sesuaikan ya guys, aku biasanya bikin gak pedas karena untuk anak aku juga, dia juga suka jengkol guys. Seperti biasa aku menggunakan ulekan guys. Nah terus kita masukkan garam secukupnya, tidak usah terlalu banyak ya. Ini untuk ukuran jengkol 1,5 kg. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan lagi kalau jengkolnya sudah dimasak guys. Bisa tes food ya, tes rasa. Nah terus yang pertama adalah kita masukkan dulu ladanya, kita ulek sampai halus guys ladanya. Kenapa harus lada dulu? Karena kalau yang lain dulu nanti nguleknya nggak rata guys, jadi memang ada urutannya. Terus setelah ladanya halus, ini ada cabai merah yang sudah dipotong-potong seperti biasa, aku ulek. Uleknya harus sampai halus ya guys kalau membuat semur jengkol, beda sama cumi mercon kemarin guys. Kita ulek terus sampai halus. Aduh ini emak-emak strong banget guys by the way. Kenapa sih aku nggak suka pakai blender? Karena kurang sedep gitu guys kalau pakai blender. Kalian sama nggak kayak aku guys? Jadi mendingan aku capek sedikit tapi rasanya tuh nikmat gitu. Nah ini sekarang kita masukin cabai rawit merahnya ya. Jadi aku tuh bikin 1,5 kg guys ini jengkolnya, untuk dijual ke ibu-ibu perumahan aku, pada kangen katanya guys. Cabenya aku nggak semua ya, aku coba sedikit dulu karena tadi ladanya udah banyak. Nah sekarang ini ada kemiri guys, secukupnya aja. Jadi dikira-kira gitu, pakai feeling ya guys, atau kalau kalian mau ikutin aku juga sesuai dengan yang aku masak boleh. Nah ini kelihatannya udah lumayan halus ya guys bumbunya. Setelah kemiri, baru kita masukkan bawang putih dulu guys, jangan langsung bawang merah, karena kalau bawang merah tuh licin banget ya guys.
kalau kemiri itu kan teksturnya bikin agak kasar gitu ya, jadi kayak garam guys, jadi bikin kita nguleknya nggak licin, makanya dia harus duluan. Nah sekarang setelah bawang putih kita masukkan bawang merah yang sudah diiris-iris ya guys. Aku selalu iris-iris bawang merahnya dulu kalau banyak masaknya, karena supaya gampang nguleknya guys, supaya nggak loncat-loncat. Nah ini lumayan juga nih nguleknya, agak lama. Nah oke, ini udah lumayan halus. Untuk membantu menghaluskannya lagi biar lebih mudah, kita pakai tomat guys, untuk menambah cita rasa juga. Nah sebenarnya ini ada bahan tambahan yang ketinggalan guys, aku harus beli dulu, nanti bakal ada aku share. Nah guys, sekarang kita ke proses memasak ya guys. Ini kita siapkan dulu wajannya sama minyak goreng secukupnya. Terus tadi ada bahan yang ketinggalan, yaitu ada lengkuas yang sudah digeprek dan daun salam. Kita tunggu minyaknya panas dulu. Kalau sudah panas baru boleh kita langsung tumis bumbunya guys. Nah ini bumbunya kita tumis sambil kita aduk-aduk terus sampai baunya harum ya guys. Nah sambil menunggu proses aduk-aduk ini, aku mau kasih tips ke kalian cara yang tepat dan benar untuk memasak jengkol guys. Yang pertama, kalian harus merendam dulu jengkolnya minimal seharian, maksimal 2 hari ya guys. Kalau terlalu lama juga takutnya jadi semakin bau. Nah tujuan untuk kenapa harus direndam dulu itu supaya jengkolnya tuh empuk guys. Jadi proses merebusnya nanti kalian gak usah terlalu lama dan bisa menghemat gas juga. Terus selain itu kulit jengkolnya akan lebih melunak guys, jadi nanti gak usah dikeletekin, dia akan kletek sendiri guys kulitnya. Terus pada saat proses merebusnya nanti kalian bisa menggunakan daun jeruk purut atau daun jambu biji ya guys, untuk menghilangkan bau menyengat dari jengkolnya itu sendiri. Kalau aku lebih suka nggak pakai apa-apa guys, aku lebih suka original, ada khas rasa bau jengkolnya gitu. Nah setelah proses merebus, kalian bisa angkat jengkolnya, terus dicuci lagi, airnya dibuang dulu, terus langsung kalian geprek jengkolnya sampai berbentuk pipih pada saat masih panas atau masih hangat ya guys, supaya jengkolnya tuh gampang digepreknya. Jangan terlalu matang juga, jangan terlalu empuk juga pada saat proses merebus, karena dikhawatirkan jadi hancur guys. Nah ini bumbunya sudah matang, sekarang kita masukkan jengkolnya yang sudah digeprek ya, bisa kelihatan tuh guys, dia bentuknya pipih-pipih. Terus kita aduk rata. Kalau sudah merata, nanti kita tambahkan air sesuai dengan selera kalian masing-masing atau secukupnya. Kalau aku biasanya sampai menutupi jengkolnya guys. Nah terus sekarang udah ditambahin air, sekarang kita tambahkan penyedap ya guys. Pakai sasa, terus aku biasanya pakai Royco sapi, secukupnya aja sesuai selera kalian. Nah terus aku juga pakai gula nanti guys, gulanya sedikit aja, boleh gula merah, boleh gula pasir, karena nanti kita bakalan pakai kecap, jadi nggak usah terlalu banyak gulanya, jadi manisnya udah dari kecap aja gitu guys. Di sini aku pakai kecap Bango ya guys untuk kecapnya, karena rasanya tuh lebih manis dari kecap yang lain. Jadi rekomen banget buat kalian. Kalau aku kurang cocok guys pakai kecap yang lain, mohon maaf. Nah kalau tadi jeruk purut itu daunnya atau daun jambu biji bisa menghilangkan bau menyengat pada saat proses perebusan. Kalau untuk menghilangkan bau mulut setelah makan jengkol itu beda lagi guys, jadi kalian bisa minum kopi pahit guys.
Dan hati-hati juga setelah makan jengkol itu nggak boleh langsung makan yang manis-manis ya. Kalau kata orang tua zaman dulu tuh takut jengkolen katanya. Tapi aku nggak tahu ya itu benar atau enggak. Jadi kalau kalian mau aman ya diikutin aja. Oke guys, ini adalah proses yang terakhir ya, tinggal tunggu matang aja. Kalian bisa tunggu sambil ditutup ya guys, pakai tutup panci supaya dia matangnya lebih cepet, terus lebih meresap bumbunya. Kalau aku lebih suka sampai airnya tuh kental gitu guys, sampai surut gitu. Nanti ditambah-tambahin lagi apa bumbu yang kurang. Kalian juga bisa tes rasa dulu ya guys.